terkasih, selamat hari Minggu, selamat kembali berbakti di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Mari pagi hari ini kita bersama-sama akan menikmati hadirat Tuhan, menikmati segala kebaikan Tuhan. Dan saya mengundang kita bangkit berdiri sebelum kita mulai ibadah kita. Kita akan serahkan ibadah kita dan kita akan buka di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas anugerah yang Tuhan limpahkan buat kami, sehingga pada pagi hari yang indah ini kami masih diberi kekuatan kesehatan oleh Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, kami boleh masuk ke dalam rumah Tuhan untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah kami ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Sebab dari itu turunlah kiranya berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus di dalam ibadah kami, dari awal, pertengahan sampai pada akhir. Tuhan bekerja di tengah-tengah kami. Tuhan melawat kami saat pagi hari ini, dan Tuhan mengurapi setiap kami yang sudah hadir dan sudah siap untuk memuji Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Kami percaya Roh Kudus ada di tempat ini, Roh Kudus bekerja di tempat ini, dan kami tahu Tuhan, berkat Tuhan yang baru Tuhan sudah siapkan buat kami. Kami teringatkan saudara-saudara kami yang mungkin dalam perjalanan, kiranya Tuhan memimpin dan menyertai setiap langkah mereka, sehingga mereka tidak ketinggalan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala kuasa yang bukan dari Tuhan, bersama-sama kami halau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Mari kita mendekat dalam hadirat Tuhan. Kita mau puji Dia, sembah Dia, sebab Dia yang layak kita tinggikan. Haleluya Yesus. Pujilah Tuhan yang jiwaku, pujilah namanya yang kudus, haskenah batinku.
Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Oh, sembah dan puji beri tahtamu. Sembah dan puji beri tahtamu. Sembah dan puji beri tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji beri tahtamu, ya Tuhan. Sembah dan puji beri tahtamu. Sembah dan puji beri tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji beri tahtamu. Sembah dan puji beri tahtamu. Sembah dan puji beri tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji. Sembah dan puji beri tahtamu.
Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji-Mu Tuhan. Kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu yang kudus. Haleluya Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bersyukur karena kasih setia Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Bahkan kalau minggu lalu kita sudah merayakan Paskah, sungguh kita boleh bersuka cita karena kemenangan yang Tuhan berikan bagi kita. Haleluya, mari kita serukan nama Yesus. Sebab Dia Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa. Dia telah hidup dan berkuasa. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Dialah Raja segala raja. Mari bertepuk tangan bersorak-sorai dari namanya.
kasih-Nya seperti sungai selalu mengalir dalam hidup kita. Selalu memberikan persembahan dan kita naikkan pujian ini dalam suka maupun duka, dalam setiap musim hidup kita. Kasih Yesus terus mengalir dari kita. Hari-hari kita ke depan bukan semakin mudah, tapi mari kita senantiasa mendekat kepada Tuhan sebagai Bapa Tuhan setiap waktu. Mari kita selalu hidup dalam kebenaran-Nya setiap saat, sebab Yesus yang berdaulat atas hidup kita, Dia yang berkuasa penuh atas hidup kita. Peganglah teguh Yesus apapun keadaannya.
pergumulan kami. Kami menyerahkan setiap pergumulan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Sebab kami tahu Engkau Allah yang kami percaya. Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Benar Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup kami, atas tubuh, jiwa, dan roh kami Tuhan. Hari lepas hari Tuhan, Engkau yang selalu ada bersama dengan kami, berjalan bersama dengan kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami sudah menaikkan pujian bagi Tuhan. Dan biarlah setiap pujian yang kami persembahkan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Tuhan, tiba waktunya untuk kami mendengar firman-Mu. Mari Tuhan buka hati kami, pikiran kami, dan buka telinga kami lebar-lebar supaya dapat mendengar firman Tuhan dengan baik. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh terima lawatan Tuhan, pembaharuan Tuhan, dan pemulihan yang daripada Tuhan. Sehingga kami pulang membawa berkat yang baru. Terima kasih Tuhan. Bekerjalah ya Roh Kudus. Kami siap menerima sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan saudara, pada pagi hari ini oleh karena kemurahan Tuhan, pagi hari ini kita boleh ada di tempat ini. Dan itu semua karena Tuhan mengasihi kita semuanya. Amin saudara. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini tema kita adalah Tuhan yang bisa dipercaya. Ya, 1 minggu sudah kita melewati Paskah. Paskah sudah berlalu, Yesus sudah bangkit dari kematian. Nah, saudara, untuk menegakkan atau untuk meneguhkan kebangkitannya, Tuhan Yesus menemui murid-muridnya dengan berbagai peristiwa. Dan ada dua hal dari peristiwa kebangkitan itu, dua hal yang Tuhan mau kepada murid-muridnya dan juga kepada kita semua, yaitu yang pertama, Yesus benar-benar bangkit. Amin. Amin. Yesus benar-benar bangkit. Dan yang kedua, Dia akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Tuhan akan menyertai kita sampai kapanpun. Mari kita baca di dalam Ibrani 13. Ya, ayatnya yang ke-5b. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini firman Tuhan yang luar biasa ya. Tuhan Yesus bangkit dari kematian, dan Tuhan Yesus menyatakan bahwa Dia benar-benar bangkit dan Dia menyertai kita sampai kapanpun. Tuhan katakan, sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya, perihal Paskah ini, perihal kebangkitan Tuhan Yesus, pada awalnya murid-murid ini ragu.
tentang kebangkitan Tuhan. Benar nggak setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, Tuhan Yesus bangkit? Ya, murid-muridnya ragu. Sebab dari itu, sebelum Tuhan Yesus menemui murid-muridnya masih ragu-ragu. Sebelum Tuhan Yesus secara pribadi bertemu dengan mereka, walaupun mereka sudah mendengar kabar dia Tuhan Yesus bangkit, mereka masih belum percaya. Ya, itu sebabnya Tuhan Yesus perlu menjumpai mereka. Ada yang dijumpai secara pribadi, ya. Ada juga yang dijumpai sekaligus secara bersama-sama saat mereka berkumpul. Kita lihat di dalam Ibrani 13 ayat 5b tadi dikatakan bahwa sekali-kali Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Namun masalahnya saat ini adalah masalah penyertaan. Masalah penyertaan tidaklah mudah untuk diyakinkan kepada murid-muridnya, juga kepada kita yang masih hidup saat ini. Kepada kita yang hidup saat ini pun sulit untuk meyakinkan bahwa Tuhan senantiasa menyertai umatnya. Ya, dari Ibrani 13 dikatakan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita dan Tuhan tidak akan sekali-kali meninggalkan kita. Saudara, tidak ada seorang pun di bumi ini yang bisa berjanji dan menjamin penyertaan kepada umatnya selain daripada Tuhan Yesus. Buktinya saudara sudah baca di dalam Ibrani 13 tadi bahwa sekali-kali Tuhan tidak akan membiarkan kita dan tidak akan meninggalkan kita. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa berjanji seperti ini, saudara. Tidak ada seorang pun yang bisa menjamin penyertaan kepada umatnya selain daripada Tuhan Yesus. Sebab itu kita perlu bersyukur, kita patut bersyukur, kita punya Tuhan yang berjanji Dia tidak akan meninggalkan kita sekalipun dimanapun kita berada. Dia akan selalu ada buat saudara dan saya, dan Dia akan selalu menyatakan penyertaannya bagi anak-anak yang dikasihinya. Sungguh luar biasa janji Tuhan ini, saudara. Dan hanya saudara yang bisa memiliki janji ini. Sebab itu bersyukurlah dan bersyukurlah kepada Tuhan. Kita punya Tuhan yang ajaib, ya. Nah, bagi orang-orang yang menghadapi persoalan, mungkin mereka yang baru di PHK, mungkin mereka yang sedang berada di ambang kehancuran rumah tangganya, atau mungkin yang ekonominya lagi terjun bebas atau sedang jatuh, atau mungkin bagi pasangan muda baru mengalami putus atau diputus oleh kekasihnya. Tentu tentang janji Tuhan ini tidak mudah, betul nggak saudara? Ya, nggak mudah. Janji Tuhan ini dia bisa lihat janji Tuhan atau dengan realita yang ada sekarang ini yang sedang dia hadapi. Ini menjadi satu pertentangan dan ini menjadi satu pergumulan yang berat. Dan buktinya hari-hari ini ada banyak orang yang mulai menyaksikan atau mulai meragukan janji Tuhan, apalagi di masa pandemi Covid ini ya, saudara ya. Ada banyak orang yang mulai jatuh, berkelimpangan ekonominya, rumah tangganya karena situasi yang tidak menentu ini. Mereka mulai pikir-pikir lagi, mana janji Tuhan, di mana janji Tuhan, di mana penyertaan Tuhan. Nah, buktinya seperti ini, realitanya seperti ini, kenyataannya seperti ini yang aku dapatkan. Di mana janji Tuhan, di mana penyertaan Tuhan. Nah, inilah mulai banyak orang saat-saat ini hanya melihat kenyataan. Kenyataannya sekarang seperti ini, kenyataannya sekarang yang aku hadapi sekarang ya seperti ini. Mereka samar-samar melihat janji Tuhan. Mereka samar-samar melihat penyertaan Tuhan yang sesungguhnya
akan selalu ada di dalam kehidupan kita. Mari kita lihat di dalam Alkitab kita satu contoh yang luar biasa, yang dimana dari sejak zaman dulu penyertaan Tuhan itu tidak pernah berkurang, dan sungguh Tuhan itu benar-benar bisa diandalkan oleh kita umat yang percaya kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan. Mari kita buka di dalam Keluaran ya, saya buka dulu sebentar. Ya, kita lihat seorang tokoh, ya, yaitu Musa di dalam Keluaran 3 ayat 21. Saat Musa dipilih Tuhan, saat Musa diutus Tuhan dan diberi tanggung jawab oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan menyertai Musa. Kita lihat di dalam Keluaran 3 ayat 21. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Ini janji Tuhan, jikalau Musa bersedia untuk diutus Tuhan membawa keluar bangsa Israel dari tanah Mesir, Tuhan akan berbuat sesuatu yang besar, bahwa mereka keluar tidak akan dengan tangan hampa. Tuhan akan berbuat sesuatu kepada orang-orang Mesir. Dan namun kita lihat saudara, apa respon dari Musa saat Tuhan mengutus Musa? Musa sempat menolak. Musa sempat menolak saat diutus Tuhan. Di dalam Keluaran 4 ayat 10 dikatakan bahwa Musa ini dia merasa dia tidak mampu. Aku tidak mampu Tuhan. Mari kita buka ya. Di dalam Keluaran 4 ayat yang ke-10 dikatakan, lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Waktu Tuhan mengutus Musa, Musa itu sempat menolak sebenarnya, ya. Tuhan, jangan aku, kalau bisa jangan aku ini nggak mampu, aku ini nggak sanggup, aku ini nggak pintar bicara, nggak pandai bicara. Lebih baik Harun aja. Dia tahu kalau Harun itu bisa bicara ya saudara ya. Jadi Musa sempat menolak, dan waktu dia mengatakan seperti itu, Tuhan menguatkan dia. Di ayatnya yang ke-12 dikatakan bahwa oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tuhan menguatkan Musa. Sekalipun Musa pernah menolak, sempat menolak diutus Tuhan, tapi Tuhan terus menguatkan Musa. Pergi, Tuhan bilang pergi. Ya, aku akan menyertai lidahmu. Dan aku akan mengajar engkau apa yang harus engkau katakan. Kalau Tuhan sudah mengutus, kalau Tuhan sudah pilih kita dan mengutus kita, Tuhan tidak akan membiarkan kita, saudara. Dia akan memperlengkapi kita. Kalau Tuhan sudah memilih saudara, sesuai dalam bidang saudara, sesuai dengan talenta saudara, Tuhan tidak akan tinggal diam saudara. Tuhan akan perlengkapi saudara, sehingga kita cakap melayani Tuhan, cakap menghadapi apapun juga. Dan ini Musa merasa dia tidak mampu, dia tidak bisa, dia tidak pandai bicara. Tapi Tuhan terus menguatkan dia. Ya, Tuhan meneguhkan Musa. Dia katakan, pergi. Aku akan menyertai lidahmu dan aku akan mengajar apa yang kau harus katakan. Luar biasa, saudara. Demikian juga bangsa Israel. Ya, pernah mengalami, sebenarnya seluruh bangsa Israel pernah mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa saat mereka menempuh perjalanan di padang gurun. Tuhan menyatakan penyertaannya
bahwa Tuhan hadir di situ. Di dalam Keluaran 13 ayat 21, Tuhan ada di tengah-tengah bangsa Israel. Ya, Tuhan ada di antara bangsa Israel. Pada siang hari Tuhan menyertai dengan tiang awan untuk menuntun mereka. Dan pada malam hari Tuhan menyertai bangsa Israel dengan tiang api untuk menerangi mereka. Nanti saudara bisa baca di dalam Keluaran 13 ayat yang ke-21. Tuhan senantiasa menyertai kehidupan bangsa orang Israel. Saudara, Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Dia menyertai bangsa Israel saat Israel pun mengalami ketakutan. Waktu bangsa Israel ketakutan menghadapi pasukan Firaun, Tuhan ada di situ. Di dalam Keluaran pasal 14 ayat yang ke-13, bangsa Israel takut menghadapi bangsa Firaun, dari pasukan Firaun yang mengejar mereka, sedangkan di hadapan mereka, di depan mereka ada laut terbelah. Mereka tidak tahu mereka harus berjalan kemana, mereka tidak tahu harus melarikan diri kemana. Tapi di situ ada Tuhan. Ya, Tuhan menyatakan kuasanya di dalam Keluaran 14 ayatnya yang ke-13. Di sini dikatakan bahwa inilah janji Tuhan luar biasa, saudara. Keluaran 14 ayatnya yang ke-13 dikatakan demikian. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikan yang hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan ternyata ada di situ, saudara. Tuhan ada di sana, ya. Dia menyatakan kuasanya di hadapan semua orang-orang Israel. Buktinya apa? Dia membuka laut itu menjadi terbelah dua sehingga orang Israel bisa berjalan di tengahnya dan mereka terlepas dari pasukan Firaun, dan Tuhan menghabiskan pasukan Firaun yang mengejar mereka. Nggak berhenti sampai di situ penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan terus berjalan buat bangsa Israel. Saat orang-orang Israel bersungut-sungut mereka minta makan, Tuhan pun ada di sana. Tuhan pun menyatakan kehadirannya. Dia memberikan mana kepada orang-orang Israel selama 40 tahun. Setiap pagi orang-orang Israel memungut mana yang menjadi makanan mereka hari lepas hari. Itu bukti penyertaan Tuhan. Luar biasa bahwa Tuhan itu bisa dipercaya. Tuhan sungguh bisa dipercaya. Penyertaannya akan selalu ada buat setiap umat yang dikasihinya, saudara. Janji Tuhan itu tidak pernah berhenti dan tidak pernah berubah. Apalagi Tuhan tidak menepatinya. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Janji Tuhan selalu Dia tepati pada waktunya bagi setiap umat yang dikasihinya. Dan Tuhan buktikan bahwa Tuhan sungguh Tuhan yang bisa dipercaya. Dalam kehidupan kita saat ini pun Tuhan sesungguhnya membuktikan bahwa Tuhan bisa dipercaya. Saya percaya saudara, secara pribadi saudara merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Buktinya sampai hari ini, sampai detik ini saudara boleh ada duduk diam di rumah Tuhan. Itu adalah bukti penyertaan Tuhan. Bukti Tuhan bisa dipercaya dalam hidup kita. Dia memelihara kehidupan saudara, Dia memelihara kehidupan rumah tangga saudara, keluarga saudara, pekerjaan saudara. Amin. Tuhan luar biasa. Contoh yang kedua yang kita bisa lihat di dalam Alkitab yaitu kehidupan Yusuf. Ya, dengan tema kita bahwa Tuhan bisa dipercaya, kita buktikan Tuhan sungguh adalah Tuhan yang benar-benar bisa dipercaya oleh setiap
anak-anak yang mengasihi Tuhan. Kita lihat rangkaian kehidupan Yusuf. Rangkaian penyertaan Tuhan dalam kehidupan Yusuf. Mulai Yusuf dari tempat yang paling bawah sampai ke tempat yang naik ke tempat yang lebih tinggi, ke tempat yang tinggi. Saudara tahu kehidupan Yusuf? Siapa itu Yusuf? Yusuf adalah anak Yakub yang paling Yakub kasihi. Sehingga setiap apa yang Yakub punya, dia selalu buatkan jubah yang terindah buat Yusuf. Sehingga membuat iri kakak-kakaknya atau saudara-saudaranya Yusuf. Sampai suatu kali karena iri hati dari kakak-kakaknya berencana untuk menyingkirkan Yusuf. Sampai terbesit di pikiran mereka untuk membunuh. Dan akhirnya kakaknya mengatakan yang paling besar, jangan kita bunuh adik kita. Biar bagaimanapun dia adik kita. Ya. Kakaknya akhirnya saudara-saudaranya membuang Yusuf ke sebuah sumur tua yang sudah kering, yang sudah tidak ada airnya. Dimasukkanlah Yusuf ke dalam sumur. Dan pada waktu para saudagar Midian lewat, gak berhenti Yusuf cuma dimasukin sumur, saudara. Ternyata Yusuf dia jual. Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya, dijadikan budak kepada saudagar Midian itu. Nanti saudara bisa lihat ya di dalam Kejadian 37. Yusuf dijadikan budak sampai ke Mesir lah dia. Dan di sana singkat cerita dia dibeli oleh seorang pegawai istana yang bernama Potifar. Bekerjalah Yusuf di rumah Potifar. Dan ternyata saudara, dalam perjalanan hidupnya Tuhan gak tinggal diam. Tuhan menyertai perjalanan kehidupan Yusuf. Di rumah Potifar apa yang dilakukan Yusuf, Tuhan buat berhasil. Karena Tuhan yang menyertai. Tuhan menyertai, Tuhan buat apapun yang dilakukan Yusuf berhasil sehingga menyenangkan hati tuannya. Sampai-sampai Yusuf diangkat oleh tuannya yaitu Potifar. Nanti saudara bisa baca di dalam Kejadian 39 ayat yang kelima. Dia diberi kuasa oleh tuannya ini menjadi kepala rumah tangga. Wah, gak mudah ya saudara ya. Kita dari budak terus bisa menguasai atau menguasai rumah tangga tuannya. Dia yang mengatur segala isi rumah tangga tuannya. Hanya satu, yaitu istrinya Potifar itu tidak di dalam kuasanya Yusuf. Itu karena istri tuannya ya saudara ya. Nah, saudara kita lihat begitu luar biasanya penyertaan Tuhan. Bukan karena Yusuf hebat, bukan karena Yusuf itu pandai, tapi karena Tuhan yang menyertai. Tuhan senantiasa melihat setiap langkah kehidupan manusia, setiap langkah kehidupan orang-orang yang mengasihi Tuhan, setiap langkah kehidupan Yusuf. Ya, sekalipun saudara, pada satu titik si Yusuf difitnah sehingga dia masuk ke dalam penjara. Karena apa? Karena difitnah, dikira mau memperkosa istrinya Potifar. Masuklah dia ke dalam penjara. Tidak berhenti sampai di penjara, saudara. Ada turun naik yang dialami oleh Yusuf. Dan singkat cerita, satu titik di satu hari Yusuf dipanggil oleh Firaun.
Nah, kita lihat ya saudara, ada kalanya dia mengalami hal yang gak enak, ada kalanya dia mengalami hal yang enak, dan dia mengalami hal yang tidak enak lagi. Yusuf dipanggil menghadap Firaun bukan untuk menambah hukuman, tetapi ternyata di situ Yusuf dipanggil untuk mengartikan mimpi dari Raja Firaun yang selama beberapa hari dia bermimpi, dan dia panggil orang pandai sekalipun tidak ada yang bisa mengartikan mimpi dari Raja Firaun ini. Dan pegawai Raja Firaun ada yang ingat sama Yusuf, maka Yusuf dipanggil. Nah, waktu Firaun menceritakan mimpi-mimpinya itu, Tuhan memberi hikmat. Tuhan memberitahukan semuanya kepada Yusuf sehingga Yusuf mampu dan sanggup menerjemahkan atau mengartikan mimpi dari Firaun. Sampai satu ketika setelah semuanya diberitahukan oleh Yusuf kepada Firaun, diangkatlah Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir. Wah, luar biasa ya saudara ya. Kalau kita melihat kehidupan Yusuf, sesungguhnya amat sangat gak enak, amat sangat menyakitkan. Ya, di dalam Kejadian 41 nanti saudara bisa baca lagi bahwa dia diangkat oleh Raja Firaun menjadi penguasa, menjadi orang kedua di Mesir. Itu bukan suatu jabatan atau kedudukan yang biasa-biasa, tetapi itu sesuatu yang luar biasa, ya, di mana Tuhan yang menyertai. Tuhan angkat lagi Yusuf ke tempat yang lebih tinggi, dan tidak ada satu orang pun tanpa sepengetahuan Yusuf bisa berbuat semaunya, mengatur negeri dan menjalankan hal yang lain-lain di luar dari sepengetahuan Yusuf. Ini saudara, penyertaan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan kita, ya, Tuhan selalu menyertai kita. Di masa pandemi COVID ini, saudara, hari lepas hari, buktinya kita bisa lewati selama 1 tahun ini. Betul? Saudara masih bisa bekerja, saudara masih menikmati berkat Tuhan, saudara masih selamat, masih sehat dari pandemi ini. Itu semua karena penyertaan Tuhan. Saudara yang bergantung penuh pada Tuhan, saudara yang mengandalkan Tuhan, ternyata Tuhan itu bisa diandalkan dalam hidup saudara. Ya, kita bersyukur pada Tuhan. Lalu contoh yang ketiga yang ada di dalam Alkitab, kita lihat kehidupan Petrus. Sebagaimana Tuhan sudah memilih Musa dan mengutus Musa, Tuhan pun memilih Petrus untuk menggembalakan domba-dombanya. Petrus dipilih Tuhan untuk memimpin setiap domba-dombanya, dan melalui Petrus dia menjadi gembala jemaat yang pertama kali. Mari kita lihat di dalam Yohanes 21 ayat yang ke-17. Ya. Yohanes 21 ayat yang ke-17, Tuhan Yesus mengatakan demikian. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan Yesus bertanya sampai 3 kali kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku, Petrus? Sampai 3 kali ini bukan berarti
sesuatu yang remeh ya. Tuhan sungguh ingin pernyataan isi hati kita yang sesungguhnya. Benar-benar gak kita mengasihi Tuhan? Sampai akhirnya Petrus mengatakan, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu, Engkau tahu isi hatiku, bahwa aku mengasihimu. Dan pada waktu Petrus mengatakan itu, Tuhan katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Dan Petrus dipilih Tuhan untuk menjadi gembala domba-dombanya Tuhan. Dan Petrus menjadi gembala jemaat yang pertama kali di seluruh bumi ini. Dengan segala konsekuensi yang harus diterimanya. Di dalam 1 Petrus 5, di sini konsekuensi yang harus diterimanya. 1 Petrus 5 ayat yang kedua. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Saat saudara dipilih Tuhan, saudara dipakai Tuhan, kita tidak boleh dengan hati yang terpaksa. Tuhan katakan harus dengan rela hati, dengan kesungguhan hati. Tidak boleh juga kita mencari keuntungan saat kita dipilih Tuhan dan dipakai Tuhan. Beri diri kita itu melayani Tuhan dengan penuh pengabdian kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah begitu setia, karena penyertaannya Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita, maka kita beri diri kita untuk melayani Tuhan dengan sesungguh-sungguhnya. Dan Petrus melakukan semuanya itu. Kalau kita lihat kehidupan seorang Petrus, siapa sih yang gak tahu kalau Petrus itu pernah menyangkal Yesus tiga kali. Tapi kok bisa ya dia dipilih Tuhan untuk menjadi gembala jemaat, untuk mengembalakan domba-dombanya Tuhan. Petrus pernah menyangkal Yesus 3 kali, dan dia mengatakan dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Dia tidak mengenal. Setiap kali ada orang yang mengenali dia, bukankah itu dia pengikutnya Tuhan Yesus? Petrus selalu mengatakan, enggak, aku enggak kenal dia, aku tidak mengenal dia. 3 kali Petrus menyangkal dia mengenal Tuhan Yesus. Dan ternyata sekarang Petrus diberi tanggung jawab yang besar. Kalau kita pikir secara pikiran manusia, bagaimana mungkin ya orang yang dulunya menyangkal Tuhan Yesus, mengatakan aku gak pernah kenal orang itu, tapi tahu-tahu Tuhan pakai dia dengan luar biasa. Ya, dia mengalami penyertaan Tuhan yang ajaib. Di tangan Tuhan, Petrus diubahkan oleh Tuhan. Dia mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa. Buktinya apa, saudara? Pada waktu Petrus berkhotbah pertama kali, 3.000 orang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Petrus pintar berkhotbah? Enggak, saudara. Karena Tuhan menyertai Petrus. Ya, Petrus mengalami sesuatu yang ajaib, mengalami sesuatu yang luar biasa. Dia diubahkan, dan sekali berkhotbah 3.000 orang percaya kepada Tuhan. Ya, di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 nanti saudara bisa lihat. Bahkan orang lumpuh pun disembuhkan. Di dalam Kisah Rasul nanti, ya saudara bisa lihat dalam Kisah Rasul 3, ada banyak orang yang disembuhkan. Pada waktu mereka, ada seorang yang lumpuh kakinya dari sejak lahir, dia tidak pernah bisa berjalan, dan setiap kali dia ditaruh di Serambi Salomo, orang ini senantiasa menengadahkan tangannya untuk
mendapatkan belas kasihan orang lain. Dan pada waktu itu Petrus lewat bersama dengan Yohanes. Dan waktu Petrus lewat, orang ini pun mengharapkan sesuatu dari Petrus. Dan apa yang Petrus katakan? Emas dan perak tidak ada padaku. Aku tidak punya emas dan perak. Tapi apa yang ada padaku akan aku berikan kepadamu. Petrus tahu bahwa yang diperlukan orang itu bukan belas kasihan secara materi. Tetapi yang diperlukan orang itu adalah kesembuhan, mujizat Tuhan. Dan Petrus berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berdiri, berjalanlah engkau. Dan Petrus mengangkat tangan orang itu sehingga orang itu bisa berdiri. Dan orang itu bisa berjalan lagi. Dan orang sekitar tahu, orang itulah yang biasa-biasanya duduk di situ, sekarang dia bisa berjalan. Bukan hanya sampai di situ. Petrus mengalami penyertaan Tuhan yang ajaib, bukan. Tapi hanya dengan bayangannya saja, orang mengharapkan terkena bayangan Petrus, orang-orang yang sakit bisa disembuhkan. Di sana Tuhan membuktikan bahwa Tuhan sungguh adalah Tuhan yang bisa dipercaya. Saudara, mungkin hari-hari ini saudara menghadapi hari-hari yang berat. Dan bisa saja Tuhan tidak mengirim burung gagak seperti pada zaman Elia waktu ada di Sungai Kerit. Saudara mengharapkan sesuatu, tapi apa yang saudara harapkan tidak datang. Mungkin hari-hari ini situasi saudara sedang mengalami situasi yang berat. Seperti waktu saudara di padang gurun. Seperti orang-orang Israel waktu ada di padang gurun. Padang gurun itu bukan sesuatu situasi yang ringan, yang semua serba ada, semua serba tersedia. Tidak, ya. Serba susah, serba sulit di padang gurun. Nah, mungkin saudara hari-hari ini mengalami situasi yang sangat sulit. Dan bisa saja Tuhan tidak mengirimkan mana. Tuhan tidak mengirimkan burung puyuh. Tuhan tidak mengirimkan apa yang saudara hari-hari ini harapkan. Tetapi meskipun demikian, penyertaan Tuhan tidak pernah berubah. Penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita tidak pernah berubah, saudara. Penyertaan Tuhan selalu ada buat kita. Mungkin caranya bisa berubah di dalam kehidupan kita, ya. Penyertaan Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita. Jangan lupa bahwa di atas kita ada Tuhan. Amin, saudara. Ada Tuhan yang senantiasa peduli akan kehidupan kita. Dia senantiasa mengasihi saudara dan saya dengan sepenuh hatinya. Dan dia selalu melihat dan tidak pernah melepaskan pandangannya dari kehidupan saudara dan saya. Bagi saudara yang mengandalkan Tuhan, bagi saudara yang berserah penuh pada Tuhan, penyertaan Tuhan akan selalu Tuhan nyatakan. Kehadiran Tuhan akan selalu ada di dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita agung-agungkan, ternyata Tuhan yang sungguh-sungguh bisa dipercaya dalam kehidupan kita. Kemana lagi saudara bisa percaya selain daripada Tuhan Yesus Kristus? Tidak ada, saudara. Hanya Tuhan yang bisa dipercaya di dalam kehidupan kita. Ya, kepada manusia kan kita bisa percaya? Enggak. Satu saat manusia akan mengecewakan kita. Tatkala kita berharap penuh kepadanya, satu saat dia akan mengecewakan kita. Kepada siapa lagi kita bisa percaya selain daripada Tuhan? Gak ada. Bahkan kepada gunung-gunung yang tinggi, pohon-pohon yang lebat sekalipun, besar sekalipun, kita tidak bisa percaya. Ya, selain hanya kepada Tuhan
Yesus. Maka kita tidak perlu lagi khawatir, tidak perlu lagi takut kalau Tuhan yang kita sembah bisa dipercaya oleh kita, oleh setiap anak-anaknya, oleh setiap umat yang dikasihinya. Tuhan selalu ada buat kita semuanya, dan Tuhan selalu siap sedia menolong kita. Dan saudara, penyertaan Tuhan tidak akan pernah berubah. Amin. Caranya mungkin bisa berubah, ya, bisa berbeda-beda. Kemarin Tuhan menolong seperti ini, tapi sekarang Tuhan menolong dengan cara seperti ini, yang lain lagi bisa. Tapi kasih setianya, penyertaannya tidak akan pernah berubah sampai selama-lamanya. Sebab itu tetaplah melangkah dengan iman. Sebab Tuhan mengatakan bersamanya selalu ada pertolongan. Bersama Tuhan itu selalu ada pertolongan, saudara. Ya, tetap melangkah dengan iman, sebab selalu ada pertolongan buat kita semuanya. Bagi mereka yang percaya bahwa Tuhan memang bisa dipercaya. Tuhan tidak pernah mengecewakan. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan bisa dipercaya. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang bisa dipercaya oleh setiap anak-anak yang mengasihi Tuhan. Tuhan bisa dipercaya oleh setiap umat yang mengasihi Tuhan, yang percaya kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan berkata bahwa sekali-kali Dia tidak akan meninggalkan kita. Bahwa sekali-kali Tuhan tidak akan membiarkan kita sendirian. Di dalam Ibrani 13 ayat 5b mengatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sampai kapanpun Tuhan akan selalu menyertai kita. Tuhan bisa dipercaya. Jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang, jangan pernah menyaksikan atau sanksi akan janji Tuhan, sebab janjinya terbukti ya dan amin dalam kehidupan kita. Mari saudara, kita datang kepada Tuhan. Dari sejak dulu Tuhan sudah menyatakan penyertaannya. Dari sejak dahulu Tuhan sudah menyatakan kehadirannya dalam kehidupan kita. Bahwa dalam setiap langkah kehidupan kita, Tuhan selalu beserta dengan kita. Bahwa bersama Tuhan selalu ada pertolongan. Tuhan tidak pernah mengecewakan setiap anak-anaknya yang berharap dan bersandar kepada Tuhan, dan yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Sungguh Tuhan yang bisa dipercaya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam tangannya ada keselamatan. Di dalam Tuhan ada kehidupan yang luar biasa yang Tuhan janjikan. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian yang mengatakan, hanya Engkau Tuhan satu-satunya yang kuandalkan. Oh haleluya Yesus. Haleluya. Jangan lagi saudara meragukan janji Tuhan, bahwa penyertaan Tuhan akan sampai selama-lamanya, sampai kapanpun, dimanapun kita berada. Kehadiran Tuhan selalu nyata buat setiap umat yang mengandalkan Tuhan. Haleluya Yesus. Yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap
satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andal. Katakan satu-satunya yang ku percaya. Ku percaya Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Saudara, sungguh saudara harus mengakui dengan iman percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang bisa dipercaya, bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang bisa diandalkan. Dialah sumber kekuatan kita, Dialah sumber pengharapan kita, Dialah sumber segala-galanya di dalam kehidupan kita. Mari kita akan pujian dengan iman. Kita mau alami penyertaan Tuhan yang luar biasa, lebih daripada hari-hari yang kemarin. Amin. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andal. Katakan kalau Tuhan satu-satunya yang ku percaya. Oh haleluya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku ya, andalkan Tuhan dalam hidupmu, dan percayakan hanya kepada Tuhan seluruh kehidupanmu. Haleluya Yesus. Haleluya. Apakah saudara hari-hari ini sedang mengalami hari-hari yang berat, di mana saudara terhimpit, terjepit dengan masalah, dengan persoalan, dengan beban hidup, dengan sakit penyakit? Percayalah bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang benar-benar yang bisa dipercaya, Tuhan yang bisa diandalkan dalam hidup kita. Kalau dari dulu Tuhan menyertai setiap kehidupan umatnya dengan kasih setianya yang besar, Tuhan selalu menyatakan penyertaan yang luar biasa. Tuhan selalu menyatakan kehadirannya di dalam kehidupan setiap umatnya. Sampai saat ini pun, sampai detik ini pun, Tuhan akan selalu menyatakan penyertaan dan kehadirannya dalam kehidupan kita. Sekalipun situasi kondisi tidak menentu, hari-hari ini pandemi COVID yang masih belum berlalu, tetapi penyertaan Tuhan masih tetap dan akan terus kita alami dengan luar biasa. Kita tidak akan pernah kekurangan kesetiaan Tuhan. Kita tidak akan pernah kekurangan kebaikan Tuhan. Bahkan kita akan selalu mengalami kebaikan Tuhan. Penyertaannya sungguh ajaib. Mujizat demi mujizat akan terus Tuhan nyatakan bagi setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Oh haleluya Yesus. Haleluya. Banyak tokoh yang sudah Tuhan nyatakan penyertaan yang begitu luar biasa. Lewat kehidupan Musa, lewat kehidupan Yusuf,
lewat kehidupan Petrus, bahkan lewat kehidupan anak-anak Tuhan, rasul-rasul yang lain. Dan kepada kita pun Tuhan menyatakan kasih setianya, penyertaannya tidak akan pernah berubah dan tidak akan pernah berkesudahan sampai akhir zaman. Bersyukurlah kepada Tuhan dan berserahlah hanya kepada Tuhan. Oh haleluya Yesus. Mari kita angkat pujian sekali lagi. Satu-satunya yang kuandalkan dan yang kupercayanya Engkau Tuhan. Mari kita angkat tangan. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya, Engkau sumber kekuatan ya Tuhan. Engkau sumber kekuatan, Engkau sumber kedamaian kami Tuhan. Oh haleluya. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku, Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Percayalah pada janji Tuhan. Sungguh Tuhan Yesus adalah Tuhan yang bisa dipercaya. Jangan pernah lagi ragu, jangan pernah lagi bimbang. Percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hati, maka saudara akan mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa. Doa untuk firman Tuhan saya sampaikan. Tetaplah percaya kepada Tuhan sekalipun saudara belum melihat perubahan. Tetaplah percaya kepada Tuhan sekalipun pertolongan itu belum tiba kepada saudara. Percayalah bahwa Tuhan sangat bisa dipercaya. Kuatkan hati kami semuanya, iman kami semuanya, supaya kami tidak goyah. Dan hanya orang-orang yang berharap kepada Tuhan saja, mereka yang memperoleh pertolongan. Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan tahu persis isi hati mereka, dan Tuhanlah jawaban dalam kehidupan mereka. Berkati hamba-Mu yang sedang menyampaikan firman-Mu, kiranya Tuhan buka rahasia-rahasia yang lain, supaya lewat pelayanannya ada banyak jiwa diteguhkan kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, kita akan berdiri, kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Kami yang beribadah di tempat ini maupun teman-teman kami yang akan beribadah lewat YouTube, Tuhan juga berkati mereka semuanya supaya tidak ada ruang kosong dalam kehidupan kami. Tuhan yang memenuhi dengan sukacita dan sejahtera, Tuhan yang memimpin lewat firman Tuhan, dan setiap janji firman Tuhan biarlah kami diberi karunia untuk menikmati dan menuainya. Pemeliharaan Tuhan yang sempurna dan ajaib boleh kami alami dalam kehidupan kami hari lepas hari bersama dengan keluarga kami masing-masing. Apa yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam pikiran kami, tapi Tuhan memberikannya pada kami. Biarlah iman kami tetap kokoh, kami tidak melenceng kanan atau ke kiri, kami terus berpacu bersama dengan waktu, tetap berharap dan bersandar pada Tuhan. Kami akan pulang Tuhan, Tuhan memberkati kami semuanya. Jemaat yang kasih, mari kita pulang bersama-sama. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan memimpin menyertai kita, memberkati kita dari saat ini sampai Tuhan datang yang kedua.
Amin. Kami memuji sama kami memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Tuhan memberkati, kiranya keajaiban Tuhan berlaku buat saudara semua. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, bersama